Jadi, jika dilihat dari situ, saat Tuan bersentuhan dengan pria, Tuan merasa jijik dan ingin membunuhnya. Saat bersentuhan dengan wanita, Tuan tidak merasakan apapun. Ya. Gangguan ereksi, lemas dan tak berdaya, dikenal sebagai impotensi. Konon kabarnya, dukun di Chushenju bisa menyembuhkan apa saja. Jika masalah ini tidak ada solusinya, maka dia tidak perlu ada lagi. Kau juga bilang, ini tidak seperti dulu. Ini baru terjadi belakangan ini. Tuan, ini ada hubungannya dengan penyakit hati Anda. Belakangan ini, apakah Tuan mengalami sesuatu yang rahasia? Panah itu beracun. Panas sekali. Tuan Muda. Tubuhmu terasa sangat sejuk. Berani sekali. Tuan Muda, tolong aku. Aku akan segera membaik. Jangan gunakan energi dalam sekarang. Kalau tidak, racunnya akan menyebar. Jangan dekat. Aku akan melakukannya dengan lembut. Tidak akan sakit. Dari mana pria ini berasal? Melakukan hal tak sopan seperti ini. Tuan Muda sungguh sangat tersembunyi kemampuannya. Karena Tuan impoten karena pria. Hanya dengan menyelesaikan takdir buruk ini, Tuan bisa pulih seperti biasa. Ramalan Sile. Menyelesaikan takdir buruk. Cari di seluruh Akademi Kekaisaran. Temukan pria itu. Mana dia? Baik. Nona Wijaya, hari ini adalah hari pertama Anda melapor ke Akademi Kekaisaran. Seorang sarjana utama yang terhormat tidak boleh terlambat. Air. Air. Ini. Almarhum ayah meninggal lebih awal. Ibu hamil dan sendirian tanpa bantuan. Untuk mempertahankan kehormatan keluarga Song, kami terpaksa membuat Nona Wijaya menyamar sebagai pria sejak lahir dan mengirim Anda untuk belajar dan mengikuti ujian negara. Dan sekarang, sepertinya Anda akan segera memasuki usia untuk pembicaraan pernikahan. Kita tidak bisa terus menunda dan menimbulkan kecurigaan. Atau, sebaiknya Anda mengambil cinta sebagai untuk membungkam mulut mereka.
Kalau tidak, Putri yang mulia. Sarjana utama. Anda tidak bersedia menjalin persekutuan pernikahan dengan saya. Jika Anda bahkan tidak minum anggur ini, saya benar-benar akan sangat sedih. Hamba cepat mabuk, jadi hanya satu gelas ini saja. Salam hormat untuk Putri yang mulia. Putri yang mulia justru meracuni anggur. Saya benar-benar lalai. P. Perdana Menteri Arjuna. Saya justru memiliki hubungan dengannya. Jika dia mengenali penyamaran saya sebagai wanita, bukankah itu akan terbongkar? Tidak bisa. Semua ramalan menunjukkan hasil terburuk. Ini berarti Dewa sedang memperingatkan saya untuk tidak keluar. Saya akan mengambil cuti beberapa hari dan tidak pergi ke Akademi Kekaisaran dulu. Tapi hari ini adalah hari pertama Anda bertugas. Nyawa lebih penting. Tunda saja beberapa hari dulu setelah masalah ini berlalu. Katakan saja saya menderita alergi parah yang menular. Baik. Tuan Muda. Ada APA? Akademi Kekaisaran menyuruh seseorang datang, mengatakan ada urusan penting yang perlu dibahas, dan meminta Anda untuk segera melapor. Apa maksud semua ini? Dan tidak pernah menjelaskan. Anda sekalian para pejabat berkumpul di sini untuk APA? Terlihat asing, pendatang baru. Ya, saya Song Shuyu, menjabat sebagai penyusun. Perdana Menteri sudah mengumumkan sejak pagi bahwa dia ingin bertemu semua orang di Akademi Kekaisaran. Itulah sebabnya semua ada di sini. Perdana Menteri? Perdana Menteri akan datang? Ya, Oh tidak, jangan sampai sekilas pandang dia mengenaliku. Yang Mulia Perdana Menteri. Semua sudah berkumpul. Masih ada beberapa yang kurang. Kalau begitu, kirim orang ke rumah mereka. Apapun caranya. Jemput mereka ke Baik. Untuk APA dia datang? Kalau begitu, mari kita mulai. Mohon para pejabat sekalian, maju dan perkenalkan diri. Jiang Lin, dari Jingzhou, menjabat sebagai Censor. Zhang Yuansheng, dari Jiangyin, menjabat sebagai Attendant Reader. Tao Chengqi, penyusun Akademi Kekaisaran, dari Mingzhou. Zhao Kun, dari Minan, juara pertama ujian negara, editor Akademi Kekaisaran. Lu Weiming, dari Hubei. Cui Ying, dari Yanzhou. Habis. Habis. Song Suyu, sang sarjana utama baru. Wijaya. Anda. Kemari. Angkat kepala. Hamba Barony. Kenapa? Anda ingin saya yang menjemput Anda, benarkah?
Ada apa ini? Apa yang terjadi? Saya dari Hubei. Seharusnya saya mengambil cuti dan tinggal di rumah. Namun karena gigi saya tanggal, wajah saya berubah. Saya khawatir akan mengejutkan Anda, Tuan. Tundukkan kepalamu. Begitulah. Hanya bertemu sekali. Dia pasti tidak akan mengenaliku, kan? Mulai sekarang, di sini, kau akan bersama kami menyusun dekret dan mengedit sejarah. Dan juga wajahmu. Aku cepat sembuh dari bengkak. Tuan Song. Kalau begitu, biasakan dirimu dulu. Tidak heran Kaisar menunjukmu sebagai sarjana utama. Kau terlahir lebih putih dan bersih daripada gadis. Benar. Sikap Perdana Menteri Xie tadi, kukira dia datang ke Akademi Kekaisaran untuk membunuh. Harus kuakui, beberapa hari lalu Dewa Bencana ini sedang mencari seseorang di seluruh kota. Entah siapa yang telah menyinggungnya begitu dalam. Jika dia menemukan orang itu, bukankah Bukankah melihat sifatnya, jika dia menemukan orang itu, mungkin tidak sesederhana hanya memotong leher. Neraka yang dikelolanya jauh lebih menakutkan daripada penjara Kementerian Kehakiman. Tuan Song, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kunjungan untuk menghibur adalah palsu. Dia datang hanya untuk mencariku, untuk membalas penghinaan dipaksa bersama di kamar. Perdana Menteri Xie, Perdana Menteri Xie, Perdana Menteri Xie. orang-orang ada di sini? Benar. Tuan Song, kenapa dia menghilang? Di mana dia? Ya Tuhan, lindungi aku. Semoga aku bisa melewati cobaan ini. Saya pasti akan berpuasa setiap tanggal 1 dan 15. Tuan. Saya tidak sengaja masuk ke ruangan ini. Mohon Anda berbizar hati. Jangan mempersalahkan wanita Kessel ini. Tuan, jaga diri Anda. Mengapa wajahmu terasa begitu familiar, seolah-olah aku pernah melihatmu di suatu tempat? Saya Nona keluarga Song. Kali ini datang untuk mengantarkan barang untuk kakakku. Kakakku adalah Song penyusun yang baru saja bergabung. Karena Anda adalah rekan kerjanya, kita berdua, pria dan wanita sendirian, bertukar pemberian secara rahasia. Akan menimbulkan gosip. Saya, mana rok yang kubeli untuk istriku? Zhonglin, Hamba siap. segera selidiki Song Sarjana Utama. Kilyarga Song. Untung saja aku cerdas. Aku hampir saja terungkap. Hanya dengan begini, belum bisa menghilangkan Karagwan Raja, neraka ITU. Tetap harus mencari cara untuk mengubah penampilan. Agar tidak. Putri. Suyu.
Hamba melampaui batas. Pantas mati ribuan kali. Suyu, aku tahu hari ini adalah hari pertamamu menjabat. Jadi aku sengaja datang untuk melihatmu. Siapa sangka kita malah bertemu di sini. Menurutmu, apakah ini antara kau dan aku? Takdir yang ditakdirkan? Tubuh putri yang mulia, mana mungkin Song bisa memanjatnya. Putri benar-benar membuat hamba merasa rendah. Siapa bilang kau tidak bisa memanjatnya? Aku akan segera mengirim seseorang untuk merobek mulutnya. Aku merasa kau pantas. Kau memang pantas. Song Suyu. Mengapa kau pergi begitu saja hari itu? Kau membuatku sangat khawatir. Jika bukan karena kau memberiku obat hari itu, bagaimana mungkin aku bisa menarik perhatian Raja Neraka itu? Kau menatapku seperti ini. Membuatku sangat malu. Putri. Song, hamba masih memiliki tugas negara. Aku ingin kau menemaniku. Siapa di Akademi Kekaisaran yang berani membantah? Ayo. Semua ini adalah hidangan yang sengaja kusiapkan untukmu. Hidangan yang sengaja kusiapkan untukmu. Ayo, cobalah. Lagi, jangan-jangan di dalamnya sudah ada racun. Putri, hamba sungguh masih ada urusan penting. Saya tidak bisa menemani. Silakan Anda nikmati. Mohon maaf, hamba pamit terlebih dahulu. Song Suyu, berhenti. Putri, jangan dikejar, Putri. Suyu. Putri, jangan dikejar. Suyu, Putri, jangan dikejar. Putri. Tunggu aku. Nasibku seperti apa ini? Seseorang ingin membunuhku, seseorang ingin memangsaku. Suyu. Kau rupanya akan kubunuh kau. Tuan, Empan, kejadian itu memang sebuah kecelakaan. Hari itu saya benar-benar terpaksa. Jika ada kesalahanku, mohon Anda berbesar hati. Diam. Kau ternyata seorang wanita. Sudah berakhir. Selesai. Ini akan benar-benar berakhir. Suyu. Kenapa dia tidak mau pergi? Dia mengikuti. Suyu, aku tahu kau masuk ke ruangan ini. Aku masuk sekarang. Song Shu, Tuan Xie, identitas saya sebagai wanita tidak boleh terungkap. Saya harap Anda merahasiakannya untuk saya. Lepaskan tubuhku. Beriksi. Apa? Benda apa yang menekan saya? Song Suyu, aku tahu kau ada di dalam. Putri masuk langsung ke ruang pribadi. Ada urusan apa? Perdana Menteri Xie. Ada apa, Putri? Perdana Menteri Xie. Ternyata dia punya hubungan sesama jenis. Pantas saja, selama bertahun-tahun ini tidak pernah ada wanita di sisinya. Tapi ini terlalu cabul, terutama dengan Akademi Kekaisaran. Mataku ternoda.
Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Kebaikan Anda sungguh besar. Hamba pasti akan selalu mengingatnya. Setiap tanggal 1 dan 15, saya akan membakar dupa untuk Anda. Semoga Anda selalu sehat. Jangan terburu-buru berterima kasih. Urisan kira belum selesai dihitung. Tuan, hari itu saya benar-benar terpaksa. Setelah sekian lama kejadian itu, saya tidak pernah bereaksi terhadap wanita manapun. Sedikitpun. Jika masalahnya ada padanya, maka hanya dia yang bisa diobati. Seorang wanita menyamar menjadi pria. Sang pemenang ujian negara yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Ini adalah kejahatan menipu kaisar. Seluruh keluarga Song akan ikut mengubur bersama. Perdana Menteri Xia selalu tega pada perkataannya, dan orang yang tegas dalam bertindak. Saat ini dia belum bertindak. Pasti ada maksud tersembunyi. Hamba tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan besar. Tuan Xie, jika Anda bersedia merahasiakan ini untuk hamba. Hamba bersedia melakukan apapun untuk Tuan Xie. Saat ini, ada yang perlu kamu lakukan. Nona, semalam Anda pergi kemana? Apakah itu tugas Akademi Kekaisaran yang terlalu sibuk? Sibuk. Sehari ini, sangat membuatku. Ditambah lagi, terjadi masalah besar. Saat ini, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Tuan, silakan bicara. Selama hamba bisa melakukannya, pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Aku perlu kamu melakukan semua yang dilakukan pelayan pribadi. APA? Kapanpun aku butuh, kamu harus selalu siap. Melayaniku mandi dan berganti pakaian. Bahkan, melayaniku saat tidur. Tentu saja, aku tidak pernah memaksa orang. Kamu juga bisa memilih untuk tidak melakukannya. Mengatakan itu tidak memaksa orang. Terdengar bagus. Jika bukan karena dia memegang kelemahanku, bagaimana aku bisa mengikutinya? Nona, Anda bicara tentang siapa? Kalau menurutku, Wijaya, si sarjana utama ini seharusnya milik putra kami, Bagus Pratama. Semuanya sudah diatur sebelumnya, mengadopsi Bagus Pratama sebagai anakmu. Namun kamu melahirkan seorang putra yang merebut keberuntungan putraku. Wijaya ditunjuk sebagai sarjana utama. Itu karena usahanya sendiri. Dia mendapatkannya. Jika kamu terus mengoceh omong kosong, jangan ikuti aku lagi. Kakak ipar, apa yang kukatakan mungkin kasar, tapi jangan dimasukkan hati ya. Kalau menurutku, Wijaya ini terlihat lemah lembut. Aku takut dia seperti mendiang kakakmu, memiliki tanda-tanda berumur pendek. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Bagus Pratama kami? Sehari-hari dia kelewat feminin, bahkan di siang hari, jendela dan pintu tertutup rapat. Jelas ada sesuatu yang salah. Jangan sampai aku menemukan kesalahannya. Saat itu reputasinya akan hancur. Keluarga Song, semuanya akan menjadi milik Bagus Pratama kami. Ibu dan Bibi Suryani datang. Saya akan lihat. Ibu, Bibi, Tuan muda kembali dari Akademi Kekaisaran. Dia agak lelah, jadi ingin istirahat sebentar, lalu menemui ibu. Tidak apa-apa, saya hanya ingin melihat. Nanti, panggil dia untuk makan bersama saya. Baik. Ayo. Bagaimana tubuhmu bisa begitu lemah? Sudah lelah hanya seharian di Akademi Kekaisaran. Biar Bibi periksa. Jangan. Tidak bisa. Bibi Suryani. Ada apa Bibi begitu terburu-buru? Mesak tanpa dipanggil. Siang bolong jendelamu tertutup rapat. Bibi, kukira ada masalah penting. Bukankah kau bilang tidak enak badan? Wijaya, bagaimana keadaanmu sekarang? Sudah lebih baik?
Wijaya, tubuhmu begitu lemah dulu. Pekerjaan Akademi Kekaisaran seharusnya diberikan pada sepupumu. Aku juga mau. Sayangnya sepupuku Bagus Pratama bahkan tidak lulus ujian Siucai. Hafal nama-nama wanita penghibur. Lebih baik daripada kitab klasik Confucianism. Benar-benar. Tidak bisa diandalkan. Kau. Itu lebih baik daripada kau. Sudah waktunya untuk menikah. Tapi belum juga. Sekarang di luar sana beredar kabar bahwa sarjana utama keluarga Song menyukai pria. Berani sekali. Jika Bibi tidak bisa mengendalikan mulutmu sendiri, aku tidak keberatan memanggil nenek dari ajaran moral wanita untuk mengajarimu dengan baik. Tuan Muda, kediaman Perdana Menteri mengirimkan undangan, mengundang Anda ke Taman Kemuliaan untuk menghadiri jamuan. Dewi, sejak kau masuk Akademi Kekaisaran, kau mendapat pujian dari Yang Mulia Perdana Menteri Arjuna. Jika mendiang ayahmu tahu, dia pasti akan bangga padamu. Ibu, jangan khawatir. Arjuna perkasa, apa dia ingin melakukan sesuatu? Bagus, jamuan Yang Mulia Perdana Menteri ini adalah kesempatan langka. Jika kau bisa menarik perhatian Yang Mulia Perdana Menteri. Mulai sekarang, keluarga Song akan di bawah kendali kami, keluarga cabang kedua. Tapi ibu, kita tidak punya undangan. Itu mudah saja. Taman Kemuliaan punya kandang kuda khusus. Nanti kau sembunyi di dalam kereta Wijaya dan pergi bersamanya. Kau bisa menyelinap ke pesta. Baik. Tuan Wijaya. Tuan Wijaya, Yang Mulia Perdana Menteri, sudah menunggu Anda di paviliun puncak. Mohon ikut saya. Tuan Wijaya, silakan. Yang Mulia. Yang Mulia. Sedang mencuri, ya? Hantu. Mengapa tidak ada reaksi? Mungkinkah karena kurang kontak? Kecelakaan kecil. Kesalahan. Buat aku senang. APA? Jika kau ingin hidup, lakukan apa yang kukatakan. Buat aku senang? Aku pasti belum bangun. Aku baru selesai. Sekarang aku berhasil menangkap. Kau pasti tidak akan bisa kabur. Kau. Kenapa saya selalu bertemu hal seperti ini? Mataku jadi buta. Wijaya. Yang Mulia Putri. Kau membuatku mencari lama sekali. Yang Mulia Putri. Cepat. Ikut aku, Wijaya. Hari ini saya lagi-lagi melihat
Perdana Menteri Arjuna bermain-main dengan pria. Sama seperti di Akademi Kekaisaran waktu itu, berbuat mesum di siang hari, benar-benar tidak tahu malu. Memang cukup tidak tahu malu. Beberapa tahun lalu, ayahanda Kaisar ingin menjodohkannya, tapi ditolak dengan halus. Tidak disangka, dia ternyata homoseksualitas. Ternyata homoseksualitas. Pantas saja dia berniat membunuh saya begitu dalam. Dia tidak suka wanita, malahan saya jadi aman. Anggap saja dia melampiaskan kemarahannya. Saya beritahu ya, saat saya mendorong pintu masuk, dia sedang duduk di sana. Bajunya terbuka semua. Bisa jadi, dia adalah yang berada di bawah. Yang Mulia Putri, ada benarnya juga. Kau terlahir begitu tampan. Harus menjauh darinya, terpengaruh lingkungan buruk. Saya takut kau terpengaruh buruk olehnya. Sifatnya buruk, hatinya kecil. Memang harus menjauh darinya. Wijaya, ayo coba ini. Ini saya sengaja suruh dapur kekaisaran membuatnya untukmu. Coba. Kau, kenapa tidak makan? Gawat. Yang Mulia Arjuna. Hamba juga ingin tahu. Apa yang bisa dipelajari Tuan Wijaya dari hamba, sehingga bisa menjadi buruk? Yang Mulia Arjuna pasti salah dengar. Hamba bisa mendapatkan bimbingan dari Yang Mulia Arjuna. Itu adalah keberuntungan hamba. Yang Mulia Arjuna sangat sibuk. Bagaimana masih sempat kemari untuk menguping? Jika putri datang ke taman kemuliaan ini, hamba tentu harus melayani dengan sepenuh hati. Jika hamba tidak bisa membuat putri bersukaria, maka itu adalah kesalahan hamba. Hamba Putri dan Wijaya sedang bercengkerama dengan gembira. Jadi Anda tidak perlu berada di sini lagi. Silakan pergi. Putri yang mulia, sangat akrab dengan Tuan Wijaya. Pasti sangat mengenalnya, bukan? Tentu saja. Wijaya itu orangnya jujur dan tanpa tipu daya. Berhati lapang, bersinar terang, dan mempesona. Tuan Wijaya memang jujur dan tanpa tipu daya. Ia adalah orang yang luar biasa dan langka. Tentu saja. Putri yang mulia, Yang Mulia Arjuna. Hamba merasa tidak enak badan dan mohon undur diri dulu. Wijaya, Wijaya, Yang Mulia Arjuna. Wijaya. Dia adalah orang yang pertama kali kusuka. Benarkah? Ternyata dia memang menyukai Wijaya. Tidak bisa, aku harus melindunginya. Aku begitu mudah terpengaruh emosinya oleh seorang wanita. Perasaanku terusik. Mungkinkah karena malam itu, Cikwa? Tuan Xie, ada seorang pelayan wanita, mengatakan dia datang untuk mengembalikan pakaian Anda. Suruh dia masuk. Tuan, pelayan ini datang mengembalikan pakaian. Bagaimana pakaian ini bisa ada padamu? Di mana Tuan Xie sebenarnya? Pola ini, di seluruh ibu kota, hanya Perdana Menteri Xie yang bisa menyulamnya. Benar-benar tak terduga. Sudahkah Anda melihat Tuan Xie? Tidak. Sudahkah Anda melihat Tuan Xie? Saya ingin mengembalikan pakaiannya. Belum. Song Shiyu. Beraninya kau membuang pakaianku. Kau. Kemari.
Pilayan. Tuan. Buang dia keluar dari sini. Baik. Ayo. Tuan, Tuan. ayo. Meskipun aku punya perasaan pada Song Shuyu, tapi wanita lain tampaknya sama saja. Saudara Song, saat belajar, aku tahu kau pintar. Kau berhasil masuk 3 besar dan menjadi sarjana utama. Pada hari pengumuman hasil ujian, adik perempuanku sengaja pergi ke jalan Zongchang, mengatakan dia ingin membelikanmu buket bunga. Adikku ini benar-benar memihak orang lain. Aku sendiri lulus ujian, tapi dia tidak segembira itu. Saudara Lu juga sangat berbakat. Tidak, tidak. Wijaya, jangan merendah. Sekarang kau adalah sarjana utama yang baru lulus. Bukankah kau harus mentraktir kami minum, kan? Ya. Kalau begitu, aku akan minum teh. Untuk menggantikan anggur. Silakan, silakan. Saudara Song, ada apa? Tidak apa-apa. Pelayan, bantu Tuan Song menuangkan teh. Ya, benar kamu. Song Suyu. Dari mana pelayan seperti itu? Sangat tidak sopan. Berani memanggil nama Tuan Song secara langsung. Sudah kuduga, orang yang tidak punya sopan santun. Saudara Lu, tidak perlu marah. Siapa yang kau bilang tidak punya sopan santun? Menurutmu ini tempat apa? Bisa kau berbuat semaumu di sini? Cepat tuangkan teh. Bagaimana bisa ada pelayan ceroboh seperti itu di Taman Kemuliaan? Cepat pergi. Mengapa ada darah di sini? Seorang pria besar berdarah tanpa sebab, entah penyakit jantung yang mengerikan. Lihat, aku akan mengoyak kulit busuk ini. Tuan Song, ada apa? Teriak-teriak, tidak sopan sekali. Aku hanya tadi tersandung di taman. Tergores batu tajam di telapak tangan. Hanya tergores sedikit. Bodoh, kalau tidak mau reputasimu hancur, diusir dari keluarga Song. Diamlah. Kau adalah pelayan Taman Kemuliaan. Seharusnya aku tidak mengurusmu. Tapi hari ini, Yang Mulia Perdana Menteri mengadakan jamuan di sini. Kau begitu tidak sopan, menyinggung beberapa tuan berkali-kali, berbicara kasar. Pendidikan seperti ini tidak pantas tinggal di sini. Petugas, usir dia dari Taman Kemuliaan. Jika pemilik rumah bertanya, jelaskan saja faktanya. Kau. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Saudara Song, bagaimana lukamu? Sebaiknya segera berobat, jangan sampai terinfeksi. Kalau begitu, Song hari ini akan pamit dulu. Tidak bisa tinggal di sini lagi, harus segera pergi. Nona. Aku datang bulan. Untuk Nona. Seharusnya setiap tanggal 9 bulan ini. Kenapa kali ini begitu cepat? Ambil ini dulu untuk menghangatkan diri. Aku akan membuatkanmu jahe hangat. Kenapa masih 50 juta rupiah? Ibu Ayu Lestari bilang, untuk acara perjodohan Bagus Pratama, tahun lalu baru saja diadakan. Jika Anda ingin mengadakannya lagi tahun ini, Anda harus membayar sendiri. Wijaya menjadi sarjana utama, menghabiskan ratusan juta rupiah. Urusan pernikahan putraku. Dia tidak mau mengeluarkan 1 rupiah pun. Memperlakukan satu dengan baik, yang lain dengan buruk. Bagaimana dia akan mengelola keluarga Song? Ibu. Bagaimana kamu bisa jadi begini? Wijaya memukulku di depan semua orang, bahkan menyuruh orang mengusirku dari Taman Kemuliaan. Lihat wajahku. Dan tanganku ini. Dia berani memukulmu, sungguh keterlaluan. Nyonya, tuan muda kedua sudah kembali. Orang-orang di bawah mengatakan, wajahnya terlihat aneh, sangat pucat. Setelah kembali ke kamar, dia langsung mengunci. Dia bahkan tidak pergi memberi hormat kepada Ibu Agung.
Ibu, saat di Taman Kemuliaan. Dia berdarah dari bagian bawah tubuhnya, menodai bangku. Saat aku hendak mengatakannya, dia memukulku. Pasti ada sesuatu. Dia pasti sakit parah. Penyakit parah. Liuma, pergilah, beli. Seorang pelayan baru yang belum dikenal. Tempatkan dia di pihak Ibu Agung. Baik. Kali ini, tidak peduli sekuat apa benteng pertahanan Ibu Agung. Aku akan menangkap kelemahannya. Dan membukanya. Tuan, mengapa Anda bersikeras saya muncul dengan pakaian wanita? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Kau tekut. Saat kau berlagak di depanku dulu, Jengkin Kengkok? Bukankah itu kau? Kejadian waktu itu adalah kecelakaan. Aku berjanji tidak akan terjadi lagi. Aku pasti akan melupakannya sepenuhnya. Anda bisa yakin. Kau pernah berkata, saya berkorban apa pun. Membunuh dan membakar, tapi tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Akulah yang membuatmu punya ilusi untuk menawar pada. Bagaimana kalau aku kirim kau mati duluan? Tuan, perjalanan kali ini, bukankah untuk menunjukkan kekuasaanmu? Dengan ancaman bunuh-bunuhan Anda ini, hamba ini panikut. Jika terjadi sesuatu yang buruk, hamba takut tidak bisa lagi melayani Anda. Lisik. Ruba Kessel. Hari ini, kita akan memeriksa pegadaian. Biar aku lihat kemampuanmu. Baru memutuskan apakah kepalamu layak tetap di leher. Uang sebanyak ini. Pegadaian ilegal ini, milik Pangeran Wira. 3 tahun lalu, orang-orangku menemukan bahwa menyimpan uang di sini menghasilkan keuntungan 50% lebih tinggi dari yang lain. Namun, semua personel mereka terdaftar dan tidak dapat dipalsukan. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan? Identitas Anda sekarang adalah istri seorang saudagar kaya. Anda memiliki sejumlah uang perak yang perlu disimpan di pegadaian ini. Dengan identitas Anda sebagai seorang wanita, coba lihat apakah Anda bisa membuat mereka lengah. Dan mencari tahu cara mereka menghitung bunga. Pemilik toko, kudengar menyimpan uang di sini. Bunganya luar biasa tinggi. Benarkah itu? Siapa yang memperkenalkanmu ke sini? Aku mendengarnya dari orang-orang saat aku makan di rumah bordil. Apa masih perlu perkenalan? Lalu bagaimana ini? Tidak ada yang memperkenalkan aku. Awalnya memang perlu, tapi berapa banyak yang ingin Anda simpan? 5 juta rupiah. 50 juta rupiah. 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. 50 juta rupiah. Bahkan tidak cukup untuk pendapatan suamiku dalam sekali perjalanan. Boleh saya tahu usaha keluarga Anda? Kilyargaku. Berbisnis. Jual beli kulit. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Sidak Hirahu.
Metode perhitungan keuntungan mereka salah. Pasti mereka menggunakan uang pelanggan untuk bisnis yang tidak benar, sehingga dalam waktu singkat mendapatkan keuntungan 50%. Jika tidak, pegadaian ini hanyalah bisnis amal. Saya juga melihat buku besar yang diabalik. Dana yang dikeluarkan sebagian besar adalah untuk Provinsi Harapan dan Paviliun Senja. Kedua tempat ini kaya akan tambang besi dan garam. Kau mengingatnya begitu cepat. Dia pikir karena cepat, aku tidak akan ingat. Siapa suruh aku punya ingatan yang kuat? Ingatan yang kuat. Dengan ingatan yang begitu bagus, pasti banyak hal yang kau ingat dengan baik, kan? Berbicara dengan orang ini, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Apa yang Anda minta saya lupakan? Pasti saya tidak akan bisa mengingatnya sama sekali. Kalau begitu, katakan padaku, pengiriman ke kedua tempat ini, apa tujuannya? Pasti ini perdagangan penyelundupan. Jika Anda ingin memastikannya, Istana Pangeran Wira pasti memiliki petunjuknya. Di mana wanita tadi? Cari dia. Pemilik toko bilang, kita tidak boleh membiarkan ikan besar ini kabur. Di sana. Ayo. Yang Mulia Putri. Tunggu sebentar. Tunggu. Hamba menghadap Putri yang mulia. Kau terlihat sangat cantik. Lebih cantik dari Song Suyu. Song Shuyu adalah kakak hamba. Begitu rupanya. Tidak heran kalian begitu mirip. Aku sendiri hampir salah mengenali kalian. Kalian keluarga Song, semua berwajah rupawan, sungguh cocok dengan seleraku. Mulai sekarang, kau adalah orang yang akan kulindungi. Jika ada orang yang tidak punya sopan santun, berani mengganggumu, bilang saja padaku, aku akan bereskan mereka. Para bajingan yang sok tahu itu. Putri yang mulia, berbicara buruk tentang seseorang di depan, bukankah itu sedikit tidak pantas? Orang jujur bicara terus terang. Evaluasiku yang begitu objektif ini tentu saja harus diucapkan terang-terangan. Apa yang ingin dia lakukan? Karena adik kandung Tuan Song juga ada di sini. Kenapa tidak kita ajak Tuan Song main bersama? Apa pendapatmu, Putri? Tidak, bagus. Tidak. Kenapa kamu berteriak begitu? Kenapa kamu berteriak begitu? Kakakku tidak pandai Aku khawatir di hadapan Perdana Menteri. Dia akan kehilangan sikapnya. Lebih baik jangan panggil dia. Benar, Xie Wenlang menyukai homoseksualitas. Menyebut Suyu saat ini pasti ada niat buruk. Kau benar, sebaiknya tidak memanggil kakak. Kalian berdua, pria dan wanita sendirian berjalan bersama, juga tidak pantas. Ayo, aku akan membawamu ke Paviliun Wanbao. Mereka baru saja kedatangan satu set perhiasan dan bahan baru. Ayo. Memakan teman. Benar-benar menyebalkan. Yang mulia, bawahan Anda tidak salah lihat. Wanita itu sangat mirip dengan sang sarjana utama, Song Suyu, dan muncul bersama Perdana Menteri dekat rumah uang. Ini bukan kebetulan. Karena begitu, antarkan surat untukku. Aku ingin mengundang Perdana Menteri Xie secara pribadi. Undangan lain ini, kau antarkan ke kediaman keluarga Song. Baik. Yang ini juga bagus. Coba saja. Terima kasih, Putri. Kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Kau adalah adik Suyu, maka kau adalah adikku. Sama sekali tidak, Putri. Anda adalah bangsawan. Bagaimana putri hamba bisa menjadi adik Anda?
Kalau tidak, bagaimana orang bilang kalian berdua adalah saudara? Bicaramu sama saja. Semakin banyak bicara, semakin mudah salah. Aku harus mencari alasan untuk pergi. Coba ini. Kau dan kakakmu benar-benar mirip, kebiasaan pun sama. Setelah lama bersama, mungkin ada beberapa kesamaan. Yang Mulia Putri, sudah larut malam, hamba harus kembali. Tidak perlu terburu-buru, nanti aku akan mengantarmu kembali. Nona Song, Tuan sedang menunggu di luar. Aku akan mengantarnya kembali. Putri, Tuan Xie berkata, karena dia yang mengundang orang itu keluar, dia yang harus mengantarnya kembali. Kalau tidak, sulit untuk menjelaskan kepada Tuan Song. Aku tidak bisa berkonflik dengan Xie Wenlang, tapi ingat baik-baik, jauhkan kakakmu darinya. Dia menyukai pria tampan. Terima kasih atas pengingatnya, Putri. Aku pasti akan memberitahu kakakku. Silakan. Terima kasih, Putri, telah menyelamatkanku. Putri yang mulia sangat disayangi Kaisar. Dia memang sedikit manja. Jika dia terus datang mencarimu, kau bisa menggunakan aku sebagai alasan untuk menghindarinya. Tapi ini, apakah akan memengaruhimu? Aku tidak pernah peduli dengan pandangan orang lain. Dikatakan bahwa dia memegang kekuasaan besar di istana, Kijam dan Berari Dinjen. Semua orang yang menentangnya akan disingkirkan secara diam-diam. Namun, orang yang paling tidak sepaham dengannya, Sang Sensor Agung, masih hidup dengan baik sampai sekarang. Siapakah dia sebenarnya? Orangnya? Maaf. Tuan, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona, ada apa? Kenapa wajahmu memerah begitu? Tidak apa-apa. Ayo kita segera cari tempat untuk berganti pakaian. Nona, Tuan, ada surat dari kediaman Pangeran Wira. Kiriman Pangeran Wira? Tarian ini Anggun dan memukau, membuat orang tenggelam. minum, minum. Anggur ditemani wanita cantik. Semakin dilihat, semakin bersemangat. Sangat bagus. Sudah selesai secepat ini? Saya dengar beberapa waktu lalu. Tuan Xie terluka. Apakah sudah lebih baik sekarang? Hal Xie Wenlang terluka, tidak tersebar luas. Mungkinkah saat dia terluka di gua hari itu adalah perbuatan Pangeran Wira? Terima kasih atas perhatian pangeran. Hamba sudah jauh lebih baik. Juga karena cedera kali ini, hamba justru mendapat berkah. Ada kabar baik. Hamba menemukan di kota Agung beberapa pegadaian ilegal. Mereka menggunakan bunga tinggi untuk menarik orang menabung. Lalu menggunakan uang itu untuk penyelundupan. 1 jam yang lalu, orang-orang dari Mahkamah Agung pergi untuk menggerebek. Sekarang seharusnya penyitaan sudah selesai. Perkiraan kasar jumlah rupiah. Seharusnya ada ratusan ribu. Tuan Xie punya kemampuan yang hebat. Pangeran terlalu memuji.
Semua ini untuk membantu Yang Mulia Kaisar. Aku khawatir Pangeran Wira sendiri. Tidak menyangka, awalnya sebuah perjamuan berbahaya. Pada akhirnya, Xie Wenlang berhasil menggunakan taktiknya untuk membasmi pegadaian itu. Dia harus menelan pil pahit. Kakap kejam. Tuan Song. Saya dengar kau dan Tuan Xie punya hubungan lama. Hamba tidak pantas. Yang Mulia Perdana Menteri. Rumor bahwa Putri Melati mengagumimu selalu benar, kan? Itu hanya perhatian Putri Melati. Hamba tidak berani. Penampilanmu, jika kamu seorang wanita, aku pun akan tergoda. Tuan Arjuna. Betul, bukan? Pangeran. Tuan Wijaya adalah Tuan Wijaya, ditunjuk langsung oleh Kaisar. Mungkin tidak tahan dengan leluconmu ini. Apakah Tuan Wijaya sudah siap untuk pernikahan? Belum. Di usia mudamu ini, aku sudah punya beberapa selir. Begitu, aku baru saja membeli beberapa wanita cantik untuk istanaku. Hari ini aku berikan untukmu. Pangeran, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kau belum menikah sampai sekarang. Di sisimu bahkan tidak ada pelayan kamar khusus yang bisa melayanimu. Jika kamu menolak semua wanita cantik ini, itu akan mengundang gosip. Jika ada kesulitan tersembunyi, aku bisa membantu. Aku bisa memanggil tabib istana untuk memeriksamu. Tahun ini lulus ujian negara. Pangeran Wira diam-diam. Teleminarik beberapa orang. Jika aku menolak, berarti aku memberitahu Pangeran Wira bahwa aku di pihak Xie Wenlang. Perhatian Pangeran. Hamba ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Tuan Song, jangan khawatir. Di istanaku sudah, aku siapkan kamar untuk semuanya. Malam ini, kalian semua menginap di sini saja. Tuan Song, silakan. Tuan Song, cobalah ini. Tidak, tidak perlu. Tuan Song, minum satu gelas lagi. Ayo. Tidak perlu. Benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak masalah jika kalian mabuk. Kalian berdua. Antarkan Tuan Song untuk beristirahat. Pastikan kalian melayaninya dengan baik. Jika aku tidak puas, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Baik. Cepat bantu aku. Tuan Xie. Aku menghormatimu. Bagaimana berani? Seharusnya saya yang menghormati Anda. Xie Wenlang, kau benar-benar membiarkanku dalam bahaya. Tunggu. Aku sudah sadar sekarang. Kalian berdua, keluar duluan. Tuan Song, biarkan kami berdua melayanimu dengan baik. Tunggu. Pangeran. Hamba tidak kuat minum. Jadi saya pamit duluan. Aku juga sudah hampir selesai. Ada orang. Antar Tuan Xie kembali ke kamarnya. Pangeran Wira mungkin sudah menyadari bahwa Song Shuyu mungkin seorang wanita. Itulah sebabnya dia mengirim orang untuk mengujinya berkali-kali. Tunggu. Baik. Nona, apakah kau akan membawa benda ini ke kediaman Pangeran Wira? Sifat Pangeran Wira sulit ditebak. Siapa tahu apa rencananya. Sini. Bantu aku mengikat. Baik. Aku sudah punya orang yang kusuka. Selain dia, aku tidak akan menyentuh wanita manapun. Jangan harap kalian bisa menodai kesucianku. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Wijaya.
Hadiah apa yang bagus untuknya? Yang Mulia Putri begitu agung. Apapun yang diberikan pada Tuan Wijaya, itu adalah keberuntungan baginya. Tidak bisa bicara begitu. Jika saya terus menekannya dengan status putri, itu hanya akan jadi bumerang. Saya tetap harus memberinya apa yang dia suka. Yang Mulia, gawat. Yang Mulia, gawat. Yang Mulia, Tuan Wijaya di Istana Pangeran Wira menolak layanan dua wanita cantik. Dia bilang dia sudah punya kekasih dan akan menjaga kesuciannya untuknya. Apa? Pangeran Wira berani sampai sejauh ini? Malam ini sepertinya tidak akan tenang. Wijaya. Yang Mulia. Kalian semua pergi dari sini. Baik, Yang Mulia. Katakan, siapa sebenarnya kekasihmu itu? Yang Mulia, kapan saya? Pangeran Wira, dasar pencuri tua licik, berani-beraninya menggunakan putri untuk membunuh dengan tangan orang lain. Yang Mulia Putri, Anda salah paham. Saya hanya tidak ingin dilayani oleh mereka, makanya... Kalau hari ini kau tidak jelaskan padaku, saya tidak akan pergi. Yang Mulia Putri, jangan begitu. Jika Anda tinggal di sini lalu tersebar kabar, itu akan merusak reputasi Anda. Jadi, kau paling peduli padaku, bukan? Saya keluar dulu. Hentikan dia. Wijaya, berhenti. Wijaya, berhenti. Putri, hati-hati. Siapa yang berani masuk Istana Pangeran Wira tanpa izin? Apa yang terjadi? Mereka masuk tanpa izin ke istanaku. Tangkap mereka. Siap. Tunggu. Yang Mulia Arjuna. Kau membunuh banyak orang di istanaku. Apa maksudmu? Saya datang untuk melindungi Putri Yang Mulia. Jika bukan karena saya, Pangeran Wira mungkin harus pergi ke istana malam ini untuk menjelaskan kepada Baginda Kaisar. Mengapa Putri Yang Mulia diserang di istanamu? Kau. Paman Raja. Benar. Yang Mulia Arjuna datang untuk melindungi saya. Wijaya. Putri, Tuan Wijaya mungkin keracunan. Saya akan membawanya pergi untuk detoksifikasi. Cepat. Orang-orangku ada di luar, tidak perlu khawatir. Prioritas utama adalah mengobati lukanya terlebih dahulu. Jangan melihat. Larangan antar lawan jenis. Selain nyawa. Terlalu membatasi, sirkulasi darah terhambat. Harus menyingkirkan ini terlebih dahulu. Jika hari ini terungkap, saya hanya berharap Tuan membuang mayat saya dari tebing demi menjaga keselamatan seluruh keluarga saya. Tayan Sebentar. Putri, jangan khawatir. Tuan Xie tahu sedikit ilmu gaib, tapi tidak sebaik tabib istana yang lebih berpengalaman. Jadi lambat sedikit, itu wajar. Cepat kembali ke istana. Minta tabib istana datang. Baik. Jadi maksudmu, aku belum pernah melihat Tuan Xie begitu peduli pada seseorang. Sepertinya dia benar-benar menghargai sarjana utama Song.
Putri menerobos langsung ke ruang publik. Untuk urusan apa? Aku benar-benar bingung. Bagaimana bisa aku membiarkan mereka berdua berada di satu ruangan? Tidak, bukankah ini seperti serigala masuk mulut harimau? Putri, Kalian. Putri, apa yang kau lihat sampai begitu terkejut? Sial. Cepat pakai baju. Bagaimana Putri bisa masuk? Apa yang harus kita lakukan? Tapi luka Tuan Song terlalu parah. Sebaiknya biarkan Paman Raja yang menanganinya. Buka pintunya untuk... Paman Raja. Tadi aku takut Wijaya akan masuk angin, jadi aku menutup pintu karena panik. Kenapa Paman Raja repot-repot datang dengan keributan seperti ini? Paman Raja khawatir akan keselamatan Tuan Song. Aku datang baik-baik saja ke pesta ini, tapi malah diserang. Sepertinya kediaman Paman Raja terlalu berbahaya. Menurutku, Wijaya sebaiknya segera pulang. Agar tidak khawatir apakah besok dia masih punya nyawa atau tidak. Ayo kita pergi. Terima kasih, Putri. Kau telah menyelamatkanku hari ini, jadi ini balasannya. Kembali ke istana. aku akan mengantarmu kembali dulu. Pangeran Wira pertama-tama memberimu wanita cantik, lalu menggunakan putri. Dia pasti curiga dengan identitasku. Aku khawatir. Dengan sifatnya, dia mungkin akan terus mencoba mengujiku. Dia sangat lesek. Tadi Putri di kediaman Pangeran Wira tidak mengatakannya terus terang. Pasti dia punya perhitungan sendiri. Mengingat sifat Putri, bahkan jika segalanya terbongkar, dia pasti akan datang mencarimu dulu. Putri telah tiba. Sungguh suatu kehormatan bagi kediaman Song. Di mana kamar Song Suyu? Putri, Suyu sedang sakit dan dalam masa pemulihan, terbaring di ranjang. Dengan status Anda yang mulia, mengapa tidak menunggu sampai dia sembuh dan baru menghadap Anda secara pribadi? Bukan hanya aku ingin bertemu, aku juga ingin bertanya langsung padanya. Apakah dia tahu apa konsekuensi menipuku? Putri. Song Suyu, beraninya kau menipu kaisar dan penguasanya? Aku belum pernah sebelumnya dipermainkan seperti ini. Hamba tahu hamba panas mati. Tapi hamba sama sekali tidak bermaksud mempermainkan putri. Hamba sungguh punya kesulitan tersembunyi. Hamba telah mengecewakan cinta kasih putri sampai tidak bisa tidur nyenyak. Semua tanggung jawab dosa sepenuhnya ada pada hamba sendiri. Mohon Putri tidak menyeret anggota keluarga Song lainnya. Hamba hanya mendengar sebanyak ini. Putri Melati selalu memanjakan Wijaya. Setiap kali dia membujuknya dengan sabar, kali ini dia malah marah besar padanya. Pasti dia melakukan kesalahan tak termaafkan. Saat di Taman Kemuliaan, dia berdarah di bagian bawah tubuhnya dan darahnya menempel di bangku. Saat aku ingin bicara, dia langsung memukulku. Pasti ada sesuatu. Sekarang kupikir-pikir. Saat dia lahir,
Aku memang tidak melihatnya dengan mata kepala. Halaman rumah keluarga pertama juga dijaga ketat. Tubuhnya juga lebih lemah daripada pria biasa. Jika tebakanku benar, itu adalah kejahatan hukuman mati 9 keturunan. Itu adalah kejahatan Putri hukuman yang mati mulia. 9 keturunan. Putri, hati-hati. Wijaya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani? Nona Dewi. Hari ini, apapun kau, aku akan mengulitimu. Nyonya kedua, apa yang Anda lakukan? Minggir. Nyonya kedua, tidak bisa. Coba gerakkan satu lagi. Suyu. Apa yang kau lakukan? Bibi selalu begini, menerobos masuk ke kamarku, tidak mau mendengar saat dilarang. Apa kau pikir aku mudah diganggu? Aku hanya masuk untuk mencarikan beberapa buku untuk sepupumu. Ya, Bibi lancang, tapi menodongkan pisau ke leher orang tua. Bukankah itu berlebihan? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana rumah Song pernah memperlakukanmu dengan buruk? Tapi kau terus jelas setiap hari. Bukan pergi ke tempat ibuku untuk bergosip, atau datang ke halamanku untuk mencampuri urusan. Berharap menyebarkan aib keluarga Song, agar seluruh kota menyaksikan leluconnya. Aku melakukannya demi kebaikan keluarga Song. Itu semua karena kau. Keras kepala. Seseorang terbunuh, membunuh kerabat, petir akan menyambar. Seseorang terbunuh. Kau tidak berani membunuhku. Saya memang tidak bisa membunuhmu, menanggung nama buruk, mendapat aib, dan malah merugikan keluarga Song. Dengan kelakuan gilamu ini, jika sampai tersebar, orang luar akan mengatakan entah apa. Mereka akan bilang kamu tidak berbakti. Jika sampai terdengar Akademi Kekaisaran dengan jabatanmu yang baru ini, orang lain tidak tahu akan bagaimana memojokkan. Aku beritahu kamu tentang masalah hari ini. Bibi Suryani benar. Masalah hari ini memang tidak bisa tersebar, maka cara terbaik adalah membungkam mulutmu itu. Atau meninggalkan semua orang dari keluarga kedua kalian. Kamu ini membunuh orang, melanggar hukum. Jika aku ingin kalian mati, ada banyak cara tanpa pertumpahan darah, meninggal karena sakit, tenggelam, atau dirampok saat dalam perjalanan sembahyang. Kamu dan putramu yang tidak berguna itu, silakan saja coba. Orang gila. Kamu orang gila. Gila. Tapi ini juga membuktikan dugaanku. Membawa rahasia seperti ini. Lebih baik langsung mati saja. Cepat mati. Keluarga Song ini akan jadi milik putraku. Perdana Menteri Arjuna, ada urusan apa memanggil hamba? Tuan, hari ini memanggilku, bukan untuk melayanimu. Makan dalam diam. Ini obat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Kekaisaran 3 kali sehari. Akan membantu luka pulih. Ini adalah dupa penenang jiwa. Terima kasih, Tuan.
Saya hanya khawatir tentang sang putri. Temperamennya selalu lugas. Mengunci diri sekarang. Jelas dia sedang marah. Putri, temperamennya selalu lugas. Tidak menemui siapapun. Jelas dia sedang marah. Putri, temperamennya selalu lugas. Song Suyu, aku memperlakukanmu dengan tulus. Kau sangat mengecewakanku. Jika bencana tidak menimpa keluarga hamba, terserah pada putri untuk menghukum. Kau benar-benar membuatku marah besar. Aku tidak mau bicara denganmu lagi, HMPH. Semua ini karena aku. Ada jalan keluar. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu tenggelam. Aku kira dia sudah berubah, tapi ternyata aku tetap harus melayaninya sendirian, dan aku harus ganti pakaian. Ada apa ini? Tentu saja, Nona. Dewi sangat penting bagi Yang Mulia. Penting? Saat Nona datang, seharusnya sudah melihat tidak banyak pelayan di halaman ini, terutama di halaman Yang Mulia. Hanya ada saya. Sepertinya begitu. Beberapa kali datang, aku tidak melihat banyak pelayan. Aku kira, itu seperti yang dirumorkan di luar. Mereka bilang Yang Mulia Perdana Menteri mewah dan penuh hawa nafsu, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dunia luar juga merumorkan sarjana utama, mendapatkan promosi cepat karena disukai oleh Putri Melati. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Rumor dari luar juga tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Sebenarnya, hidup Yang Mulia sangat tidak mudah. Ayahnya menyayangi Selir dan mengabaikan istrinya. Setelah ibunya meninggal, ia membuang Yang Mulia ke villa terpencil ini. Saat itu dia baru 12 tahun. Dia makan sisa makanan orang lain. Bahkan beberapa anak dari Selir berani menginjak-injaknya. Nona Dewi. Nona Dewi. Nonada. Nona Dewi tidak percaya, bukan? Jika hal seperti ini diceritakan, orang lain bahkan tidak akan berani percaya. Namun, Yang Mulia kami melewati semua itu seperti ini. Jika bukan karena takut digunjingkan, mungkin Yang Mulia bahkan tidak akan diizinkan pergi ke akademi. Setelah lulus ujian negara, Yang Mulia memutuskan hubungan keluarga dan masuk ke layanan mantan Perdana Menteri. Setelah itu, ia dihormati oleh Baginda Kaisar, dianugerahi sebuah mansion, dan baru saat itulah Yang Mulia memiliki sebuah rumah. Masalahnya ternyata sangat sulit. Jika sudah siap, masuklah dan layani aku. Nona, silakan. Orang seperti ini, bagaimana bisa mengerti cinta duniawi? Jelas-jelas dia hanya kekurangan orang untuk disuruh, banyak maunya dan pilih-pilih, dan hanya membebaniku sendirian. Air. Siapkan tinta. Longzhou terletak di Tenggara. Medannya rendah. Jadi setiap musim semi akan terjadi banjir. Tapi 5 tahun lalu, bukankah orang-orang dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah pergi ke sana? Mengapa masih ada permohonan karena banjir? Memang Parrot telah dipanggil. Tapi hujan tahun ini sangat deras, masih merendam sebagian wilayah. Seharusnya tidak begitu. Menurut topografi Longzhou, cara yang paling nyaman adalah mengalirkan parit ke sungai. Tapi bahkan Fengzhou, yang paling banyak hujannya, tidak mengalami banjir. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu menurutmu di mana letak masalahnya? Kedalaman paritnya, dan jumlahnya bermasalah. Di jalanan, orang bagaikan giok. Sang tuan muda tiada tanding. Pantas saja semua wanita, setelah melihat tuan muda Song, menunda hidup mereka. Tuan muda, tolong aku akan segera selesai. Silakan,
Putri. Xie Wenlang, beraninya kau menipuku? Putri yang mulia, hari ini adalah ulang tahun Tuan Song. Memangnya kenapa? Tuan Song hari ini hanya mengundangmu seorang untuk merayakannya. Karena kau mengundangku dengan tulus, maka aku juga tidak bisa tidak Perdana Menteri Arjuna sedikit muka. Putri. Ulang tahunmu, benarkah hanya mengundangku seorang? Yeah. Hanya mengundang putri yang mulia seorang. Berani datang menemuiku hari ini, tidak takut aku menghukummu? Shiyu tahu, putri benar-benar tulus padaku. Jadi bagaimanapun, aku harus bertemu putri untuk terakhir kalinya. Di sini. Aku meminta maaf pada. Kau tahu aku tulus padamu, tapi kau. Jadi, akulah yang mengecewakan putri, menyanyiakan kebaikan mendalam putri. Kau benar-benar merasa, kaulah yang mengecewakanku? Selain masalah identitas, aku menyembunyikan sesuatu dari putri. Shiyu benar-benar menganggap putri sebagai teman terbaik. Benarkah? Jika putri tidak percaya, hamba bersumpah. Bersumpah apa? Kalau begitu, mulai sekarang, putri ini akan menjadi putri sulung sah. Aku tahu itu, di hati aku masih yang terpenting, bukan? Tuan, putri ini memang mudah dibujuk. Meskipun dia manja, hatinya baik dan tulus. Jika kelak ada hari seperti itu, dia pasti akan bisa membantunya. Tuan, kau begitu memikirkan Nona Song. Jangan-jangan, kau menyukainya? Suyu, lain kali kau datang ke istana, putri ini akan meminta juru masak istana, membuatkanmu banyak makanan lezat. Suyu, mulai sekarang kau harus menjauhi Tuan Xie. Orang ini terlalu licik. Bergaul dekat dengannya akan membuatmu mudah menderita kerugian. Yang mulia putri, kau makan teman. Lalu kenapa? Sekarang Suyu adalah sahabat terbaik putri ini. Tentu saja ingin melindunginya dengan baik. Tuan Xie, karena kau juga tahu identitas Suyu, jangan menunggu di sini lagi. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Tuan Arjuna telah bersusupaya menggator pertemuan saya dengan Putri Melati untuk berbaikan. Wijaya sangat berterima kasih. Ini Hadiah ulang tahun. naskah langka Tuan Zhang. Terima kasih banyak, Tuan. Semua bilang Perdana Menteri Arjuna memiliki homoseksualitas. Tidak disangka, kedua orang ini berani terang-terangan begitu. Sungguh, tidak tahu malu. Nona Dewi, Pangeran Wira mengundang Anda. Nona. Tidak beres. Sejak pagi ini, desas-desus beredar bahwa Anda dan Perdana Menteri Arjuna memiliki homoseksualitas. Sepertinya sekarang sudah tersebar ke seluruh kota agung. Apakah ibu sudah mengetahuinya? Belum tahu. Tersebar dalam semelet. Pasti ada yang berbuat ulah. Cepat selidiki. Dari mana sebenarnya berita ini berasal? Baik. Tuan Wijaya, Baginda Kaisar memanggil Anda untuk segera menghadap di istana. Kasim. Hamba punya urusan penting ingin menghadap Yang Mulia Kaisar. Tuan Xie, Yang Mulia Kaisar hanya memanggil Tuan Song. Dia ada di dalam sekarang. Jika Anda masuk lagi, itu mungkin tidak pantas. Dengarkanlah nasihat budak ini. Tunggu sebentar lagi. Prajurit Song, aku memanggilmu hari ini. Untuk urusan apa? Hamba tidak tahu.
Kata-kata Anda di istana itu, aku masih ingat sampai sekarang. Itulah sebabnya aku menunjukmu sebagai sarjana utama. Penghargaan yang mulia Kaisar kepada hamba. Hamba sangat berterima kasih. Hamba pasti akan mengerahkan segalanya untuk dinasti kita. Tapi Anda sebagai penyusun Akademi Kekaisaran. Tapi Anda sangat dekat dengan Perdana Menteri. Apakah Anda tahu ini dianggap mencari perlindungan? Hamba sama sekali tidak bermaksud mencari perlindungan dari Perdana Menteri. Hamba harap Yang Mulia Kaisar akan memahaminya. Aku percaya pada integritas Perdana Menteri, dan tentu saja aku percaya pada pandanganku sendiri. Namun, desas-desus di luar sana tidak baik untuk kalian berdua. Apakah Anda tahu? Hamba mengerti. Setelah ini, hamba akan menjaga jarak dari Perdana Menteri. Karena desas-desus sudah menyebar, menjaga jarak pun tidak berguna. Di usiamu yang belum menikah, itu mudah menimbulkan gosip. Mengapa aku tidak menikahkanmu saja sekarang, dan gosip itu akan hilang dengan sendirinya? Baginda Kaisar, hamba. Hamba masih ingin menunggu beberapa tahun lagi. Mengapa harus menunggu? Apa kau punya seseorang yang kau suka? Belum ada. Jika kau belum punya seseorang yang kau suka, hamba akan menganugerahkan pernikahan untukmu. Bukankah itu sangat cocok? Atau apakah benar seperti kata orang di luar, di kediamanmu, hingga kini bahkan belum ada seorang pun pendamping? Kau menyukai sesama pria. Hamba sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Jika begitu, aku lihat Menteri Ritus, Putri Sulung Zhang Xifang, sangat cocok untukmu. Baginda Kaisar. Hamba memiliki urusan penting untuk dilaporkan. Kau begitu mengkhawatirkan keselamatan hamba Song, bahkan berani masuk ke istana untuk menghentikan hamba menganugerahkan pernikahan untuknya. Bukankah itu justru memperkuat apa yang didengar orang di luar? Hamba Xie, hamba terlalu kecewa. Hamba, juga demi kebaikan Baginda Kaisar. Aku ingin melihat bagaimana kau akan. Rumor-rumor di ibu kota berasal dari orang-orang yang berniat buruk dan sengaja disebarkan untuk menjebak hamba, yang malah melibatkan Tuan adalah sebuah kesalahan. Jika Baginda Kaisar langsung menganugerahkan pernikahan, itu hanya akan membuat hati para menteri menjadi dingin. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Banjir di Longzhou tidak kunjung berhenti, adalah hal yang paling membuat Baginda Kaisar pusing dalam beberapa tahun terakhir. Hamba bersedia pergi bersama Tuan untuk menangani banjir. Tindakan Baginda Kaisar ini akan memberitahu rakyat bahwa rumor tidak dapat dipercaya. Baiklah, hamba akan memberikan kesempatan ini. Terima kasih, Baginda Kaisar. Karena banjir yang tak kunjung reda, di Longzhou mulai tersebar rumor bahwa ini adalah, mengatakan bahwa ini adalah bencana murka langit. Jika ini terus berlanjut, pasti akan menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap istana. Ini adalah beban berat. Jika tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan kehancuran reputasi. Orang lain menghindarinya, tetapi dia malah mengajukan diri. Ini adalah cara dia mendapatkan jimat penyelamat untukku. Anak baik. Yang Mulia, Tuan Arjuna dan Tuan Song sudah berangkat ke Provinsi Harapan. Arjuna Perkasa benar-benar mengira dia punya kemampuan luar biasa. Sampai berani mengurus masalah Provinsi Harapan. Tuan Arjuna pasti tidak tahu bahwa banjir di Provinsi Harapan sulit diatasi setiap tahun. Semuanya disengaja oleh Yang Mulia. Saya telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Masalah bencana ini, bagaimana bisa dia pikir bisa diatasi begitu saja? Tapi jika Tuan Arjuna menyelesaikan masalah ini, maka itu tergantung pada apakah hidupnya cukup tangguh, apakah dia bisa dari sana. Selamat. Ya, bawahan mengerti. Sepanjang perjalanan ini, semuanya adalah pengungsi bencana. Beberapa bahkan tidak punya tempat tinggal, hanya bisa terbaring di pinggir jalan. Apa bedanya dengan menunggu mati? Terlebih lagi, jika rakyat tidak punya apa. Dari mana toko-toko ini akan mendapatkan pelanggan? Begitu kita keluar dari ibu kota, seseorang akan mengirimkan berita. Kesini, ketika kita tiba di sini, apa yang kita lihat? Pasti hanya ilusi kemakmuran. Bagaimana kita bisa tahu kebenaran tentang banjir? Tidak heran. Anda meminta kami berdua untuk datang terpisah dari mereka. Kalau begitu, menurutmu,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kantor pemerintahan tentu tidak bisa kita datang. Apa yang bisa mereka tunjukkan? Pasti sudah disiapkan. Tidak mungkin kita menyelinap masuk. Ide itu sangat bagus. Yang Mulia Perdana Menteri yang Agung. Ternyata Anda juga melakukan hal seperti ini. Hal untuk rakyat jelata. Demi rakyat jelata. Munafik. Mana mungkin. Tentu ada masalah. Sejak 5 tahun lalu, saat Kementerian Pekerjaan Umum pertama kali datang, tagihan material untuk pembangunan saluran air sudah berbeda dari yang dilaporkan. Bukan hanya soal catatan. Sudah begitu banyak orang yang meninggal. Orang-orang ini, bagaimana pantas disebut pemimpin rakyat? Mereka menemukan kita. Bukan orang dari kantor pemerintahan. Tapi orang Pangeran Wira. Tapi dengan begini, cepat atau lambat kantor pemerintahan juga akan tahu. Itu tidak menguntungkan kita. Berapa lama lagi kau perlu untuk menyelesaikan ini? 1 jam. Baiklah, aku akan pergi memensing perhatian mereka. Memperpanjang waktu, kau teruskan melihat. Setelah selesai, pergilah ke arah barat daya tempat kita datang. Joko akan menjemputmu di sana. Pasukan penjaga istana juga datang. Bisakah dia bertahan sendirian? Dia menunda waktu. Cepat serang. Cepat menyerah. Ada kaki tangan, tangkap mereka. Aku akan memanggil tabib. Jangan. Aku khawatir saat ini semua rumah sakit dan tabib di seluruh kota sedang dikendalikan dan dipenuhi jebakan. TAPI. Aku butuh bantuan Tuan Wijaya. Tidak ada ramuan bius. Luka Anda. Tadi saat memanah di atas, Anda terlihat sangat gagah. Wanita menyamar pria setiap hari. Harus bisa beberapa hal. Memena adalah yang paling mudah bagiku. Sudah tidak apa. Selesai. Anda sepertinya belum pernah menanyakan padaku mengapa aku menyamar sebagai Rela menanggung risiko. Kejahatan penipuan kaisar, melakukan semua hal yang bermanfaat bagi orang lain. Aku pikir Anda mungkin memiliki kesulitan tersembunyi yang tak terhindarkan. Jadi aku tidak perlu bertanya. Baiklah, lihatlah.
12.000 orang. Termasuk rakyat yang dipaksa bekerja paksa di parit, jumlahnya belum berhenti di situ. Sebanyak ini orang, hanya para pejabat Longzhou saja. Dari mana mereka mendapatkan keberanian sebesar itu? Di antara mereka, pasti ada seseorang yang melindungi mereka. Pangeran Wira. Selain dia, siapa lagi di ibu kota ini yang memiliki keberanian sebesar itu untuk melakukan hal ini? Tetapi apa yang dilakukannya bukan hanya menguras harta rakyat. Dia juga berusaha merusak tatanan istana. Pangeran Wira dan Baginda Kaisar adalah saudara kandung. Ketika mendiang Kaisar masih hidup, ia menunjukkan lebih banyak kasih sayang kepadanya. Selama bertahun-tahun ini, segala yang dilakukan Pangeran Wira, Baginda Kaisar, demi persaudaraan, kebenakan hanya menyetop sebelah mata dan sebelah mata. Tetapi apa yang ia incar saat ini? Kemungkinan besar adalah tahta itu. Apa kau takut? Takut akan apa? Apa yang diincar Pangeran Wira? Kita semua sudah menjadi musuh dalam selimutnya. Musuh dalam selimutnya. Dia mengabaikan nyawa rakyat jelata, membunuh pejabat setia, jika dia tidak disingkirkan. Negara tidak akan damai. Sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun. Tawama. Sangat indah. Sudah 3 hari berturut-turut kita bergegas, dan luka Anda malah semakin parah. Ini tidak bisa terus begini. Karena Pangeran Wira berani terang-terangan menyerang orang, dia pasti memiliki rencana cadangan. Kita harus segera kembali ke Kota Agung. Dan melaporkan masalah ini kepada Baginda Kaisar. Tapi Anda, Aku tidak apa-apa. sebelum masuk kota, biarkan Joko melindungimu masuk lewat gerbang barat. Aku akan masuk lewat gerbang timur. Baik. Siapa itu? Baroninnya menyesap ke kediaman keluarga Song? Itu dia, serang. Para hadirin. Apa maksudnya ini? Nona sulung keluarga Song, Dewi. Wanita menyamar pria, menipu kaisar dan atasan. Anda bilang apa maksudnya? Apa yang pangeran katakan? Hamba tidak mengerti. Seluruh keluarga bibi Anda sudah mengaku, hamba juga sudah menemukan barang-barang wanita di kamar Anda. Apalagi yang bisa Anda bantah? Pangeran, semua ini dilakukan oleh Dewi dan ibunya. Kami sama sekali tidak tahu. Sekarang kami berhasil melaporkan. Apakah yang pangeran katakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja berlaku. Bawa dia pergi. Lepaskan. Tangkap mereka. Ibu, pangeran. Arjuna, apa kau pikir bisa melarikan diri? Kurang ajar, apa? Song Suyu adalah seorang wanita. Benar, kakak kaisar, aku sudah menggeledah seluruh kediaman keluarga Song. Dan aku juga menanyai bidan yang membantu kelahiran Song Suyu saat itu. Song Suyu memang benar seorang wanita. Adalah Ibu Ayu Lestari yang menyatakan ke publik bahwa dia adalah seorang pria. Membuatnya menyamar sebagai pria, bahkan menyekolahkannya. Mengikuti ujian negara. Hingga Yang Mulia Kaisar menunjuknya sebagai sarjana utama. Dan terus menyembunyikannya. Dosa yang tak terampuni. Aku ingin dia mengatakannya sendiri. Yang Mulia Kaisar, hamba sadar dosa hamba tak terampuni. Mohon Yang Mulia Kaisar, ampuni anggota keluarga Song lainnya. Semua ini adalah perbuatan hamba. Bayi kecil, bagaimana bisa sendirian? Kau masih ingin membela keluargamu. Hamba bersedia mati menebus dosa. Mati menebus dosa, orang yang benar-benar ingin kau lindungi, pasti Perdana Menteri, bukan? Yang Mulia Kaisar. Fakta bahwa Song Suyu adalah wanita, Perdana Menteri Arjuna sudah lama tahu. Dia bahkan sengaja menyembunyikannya, dan bahkan merekomendasikannya ke Akademi Kekaisaran. Bahkan bersekongkol, merusak tatanan istana. Mereka berdua harus dihukum mati bersama. Yang Mulia Kaisar,
Yang Mulia Perdana Menteri. Tentang fakta bahwa saya adalah wanita, sama sekali tidak tahu. Mohon Yang Mulia Kaisar selidiki. Cukup, Song Suyu menyamar sebagai pria, menipu kaisar dan atasan, hukuman mati, Xie Wenlang tahu tapi tidak melapor, sengaja menyembunyikan, dicopot dari jabatan, diturunkan menjadi rakyat biasa. Cepat duduk di sini. Wijaya, Ibu Ayu Lestari, ibu yang telah menyusahkanmu. Soal identitas ini, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Awalnya aku berencana untuk mengatur semuanya lagi setelah beberapa tahun. Tapi sekarang, berkat Bibi, seluruh keluarga Song akan segera berkumpul dengan leluhur kita. Jika bukan karena kalian membuat masa wanita menyamar pria ini, bagaimana kita bisa sampai ke titik ini? Ini semua salahmu. Kamu jelas-jelas seorang wanita, tapi bersikeras berpura-pura menjadi pria. Ini semua salahmu, yang telah mencelakakan kita semua. Apakah aku yang mencelakakan kalian? Atau kalian sendiri yang bodoh sampai mati? Jika aku tidak berpura-pura menjadi pria, keluarga Song yang diserahkan ke tangan kalian mungkin sudah lama hancur. Omong kosong, putraku jelas-jelas bisa. Anak kesayanganmu itu sekarang entah bersembunyi di pelukan wanita mana dari rumah pelacuran. Sebaiknya kau berdoa agar dia terus bersembunyi. Kalau tidak, jika dia tertangkap, itu juga jalan buntu. Lalu apa yang bisa kulakukan? Pangeran Wira memiliki kekuasaan yang tinggi. Bukankah kita hanya melakukan apa yang dia suruh? Siapa sangka dia mengingkari janji dan menangkap kita semua. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Selama masih bernyawa sekarang, cepatlah meratap lebih keras. Besok di tiang eksekusi, tidak akan ada kesempatan lagi. Pangeran Wira secara khusus menugaskanku. Untuk menginterogasimu, katakan, apakah kau dan Arjuna Perkasa bersekongkol untuk memberontak? Ini adalah trik yang dibuat Pangeran Wira, ingin menjebak dan memfitnah. Keras kepala. Bicara atau tidak? Pangeran Wira menghancurkan pejabat setia. Berniat buruk. Cari mati. Karena kau mencari mati, maka akan kuantar kau lebih cepat ke jalan. Hentikan. Hentikan. Wijaya. 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 Wijaya, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Putri, apakah kau pernah ke kediaman Tuan Fi? Sudah, kondisi Tuan Xie tidak begitu baik dan perintah ayah kaisar. Saat aku tiba di kediaman Tuan Xie, dia sudah pingsan. Para tabib istana keluar masuk. Tapi dia tidak kunjung sadar. Dia juga demam tinggi. Wijaya, Wijaya, jangan emosi. Kau harus melindungi dirimu sendiri dulu. Cepat obati dia. Wijaya, aku akan memohon pada ayah kaisar untuk mengampuni nyawamu. Pangeran, karena putri melarang, bawahan tidak berhasil membunuh Song Suyu. Tidak apa-apa, dia di penjara, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah rencana besar saya selesai, dia juga akan menemui jalan buntu.
Bagaimana dengan kediaman Xie? Menurut laporan mata-mata, Xie Wenlang masih pingsan di kamarnya. Yang Mulia mengirim beberapa tabib istana. Semuanya tidak berdaya. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Arjuna Perkasa, jika kau mati, aku akan tenang. Dunia ini, tidak ada lagi yang akan menentangku. Sampaikan perintah, agar orang-orang yang ditempatkan di setiap kediaman, segera bertindak, culik para wanita ke istana, kumpulkan pasukan. Masuk istana, baik. Siapa kalian? Apa yang kalian mau? Bagaimana kalian bisa masuk istana? Aku sedang tidur nyenyak, lalu bangun di sini. Aku tiba-tiba dipukul pingsan. Tampaknya, Paman Raja ingin memberontak. Pangeran Wira, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kakak Raja, tidak bisakah kau lihat, aku sedang memberontak. Jika kakak raja bersedia turun tahta, aku bisa, dengan mempertimbangkan rasa persaudaraan kita, menyelamatkan nyawamu. Brengsek. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk, kau malah melakukan hal yang sangat durhaka ini. Sebaik apapun, aku tetap berada di bawah orang lain. Yang kuinginkan adalah martabat agung kaisar. Kaisar pendahulu selalu menyayangiku. Jika bukan karena kau, yang menempati posisi anak sulung, posisi ini tidak akan menjadi milikmu. Kau bermimpi, kalau begitu aku hanya bisa mengirim kakak raja ke tahta lebih awal. Cepat naik tahta. Mengapa kau masih hidup? Pangeran yang memikirkanku. Hamba tentu saja, tidak akan berani kehilangan nyawa. Hidupmu tidak ada gunanya. Aku memiliki 5.000 pasukan elit. Dan keluarga para jenderal ada di tangan. Mereka sudah berada di luar istana, berkumpul menunggu. Begitu aku memberi perintah, mereka akan menghancurkan seluruh istana. Kalau begitu, aku khawatir pangeran akan kecewa. Para wanita yang terperangkap, Semuanya telah dikirim keluar istana. Paman Kaisar, kau sudahkah menyerahlah tanpa melawan? Tidak mungkin, bagaimana mungkin kalian? Sebelum memasuki kota, biarkan Jiang Lin melindungimu masuk dari gerbang barat. Aku akan masuk dari gerbang timur. Baik. Hamba bertanya pada diri sendiri, hamba tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Dia ternyata melakukan hal yang begitu durhaka, sungguh memalukan leluhur keluarga Wira. Baginda Kaisar. Karena Pangeran Wira telah bertindak sejauh ini. Apapun yang terjadi, kita semua harus menemaninya, menyelesaikan pertunjukan ini. Akan kulakukan seperti yang kau katakan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin, kalian menipuku, kalian. Pangeran Wira Zhao Heng telah membunuh pejabat sisa, mengabaikan nyawa rakyat jelata. Menyebabkan puluhan ribu orang di Longsou tewas, dan kemudian bersekongkol untuk memberontak. Dosanya tidak terampuni. Penjaga. Tangkap dia untukku. Jangan. Kakak Kaisar. Kakak Kaisar. Kakak Kaisar. Ayahanda Kaisar, Anda baru saja melihat, kalau bukan Wijaya, Anda tidak akan bisa melihat putri kesayangan Anda. Aku juga tidak akan bisa membuatkan kue manis untuk Ayahanda Kaisar dan menceritakan naskah cerita rakyat yang menarik. Naskah cerita rakyat boleh saja, tapi kue manisnya tidak perlu. Ayahanda Kaisar, Wijaya masih terluka. Mengingat Wijaya berjasa menyelamatkan Kaisar, menebus kesalahan dengan prestasi, kesalahan wanita menyamar pria bisa dimaafkan. Terima kasih, Baginda Kaisar, atas kemurahan hati Anda. Hukuman mati bisa dimaafkan, tetapi hukuman lain tidak bisa dihindari. Aku akan menghukummu untuk menjadi pejabat wanita istana yang pertama dari dinasti Dirgantara, membuka preseden bagi wanita di seluruh negeri untuk boleh belajar. Bisa menjadi contoh bagi pejabat wanita. Mampukah kamu mengemban tugas berat ini? Hamba tidak akan mengecewakan harapan Anda. Baginda Kaisar, kalau begitu. Sudah, aku tahu.
Terima kasih, Baginda Kaisar. Wijaya, hari ini adalah hari besarmu. Saya sengaja. Kau. Arjuna, kau bukakan pintu untukku. Buka pintunya. Putri, istri hamba tidak boleh direbut. Sebaiknya Anda cari target lain. Di lower. Dia hanya bisa mendengarkan dengan sedih. Tuan Muda. Malam masih panjang.